Halo teman-teman, kembali bersama saya Ivan di MyTech Audio. Dan ini adalah TWS dengan segudang fitur yang saya rasa bisa menjadi perusak pasar TWS noise cancelling dengan harga di bawah 500 ribuan atau bahkan sampai rentang harga di bawah sejuta teman-teman. Ini adalah Realme Buds Air 2 Neo, punya duit 450 ribuan. Udah cukup buat nebus TWS 1 ini. Di video ini kita akan lihat apa aja sih yang bisa ditawarin TWS dengan harga nggak sampai 500 ribu ini teman-teman. Karena tentunya saya nggak akan kompromi saat mereview. Apalagi TWS ini saya beli dengan duit saya sendiri. Well, harga boleh murah, tapi jangan sampai kualitas ikutan murahan juga ya. Packagingnya cukup simple, tapi lumayan elegan menurut saya. Warna kuning khas Realme banget ini. Dan datang dengan kelengkapan sebagai berikut. TWS, charging case, kabel USB-C to USB-A, dan opsi ear tip silikon berbagai ukuran. Kalau gitu tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung mulai aja reviewnya. Datang dengan case berbentuk ala-ala Kinder Joy Mini, Realme Buds Air 2 Neo ini terbuat dari plastik sepenuhnya, baik case maupun earbuds-nya. Di bagian luar case-nya cuma ada logo Realme, lalu ada port USB-C buat nge-charge, dan di bagian dalam ada tombol yang berfungsi buat Bluetooth pairing, sekaligus juga buat factory reset. Overall, ukuran case dari Realme Buds Air 2 Neo ini masih tergolong kecil ya, dan mudah banget buat dikantongin. Beralih ke TWS-nya, di sini kelihatan simple banget, minimalis banget, gak ada logo sama sekali. Sekilas ngingetin saya sama Samsung Galaxy Buds 2 yang baru aja dirilis. Hanya ada area touchpad yang cukup oke waktu dipakai. Touchpad-nya ini menurut saya nggak oversensitif, tapi masih cukup responsif. Aksesibilitas dari touchpad-nya bisa kalian atur sendiri teman-teman di app Realme Link. Yap, kalian nggak salah denger. TWS harga 460 ribu ini nggak hanya punya fitur noise cancelling, tapi juga udah ada app supportnya. Sorry, saya speechless. App-nya by the way bisa kita download di Google Play Store atau di App Store kalau kalian pakai iPhone. Fungsional dan fitur-fitur app di iOS-nya pun sama persis dengan yang ada di Android. Nggak ada yang beda sedikit pun. Samsung. Di app-nya ini sangat lengkap pengaturannya. Kalian bisa atur secara leluasa aksesibilitas touchpad-nya. Cuma sayangnya di sini single tap nggak bisa dioperasiin teman-teman. Mungkin di sini untuk mencegah supaya nggak ketekan secara nggak sengaja gitu ya, alias mencegah accidental touch. Dan sayangnya di sini juga nggak ada opsi operasi buat naikin atau nurunin volume langsung dari earbuds-nya. Pengaturan volumenya masih tetap harus dari perangkat kalian masing-masing. Lalu Realme Buds Air 2 Neo juga belum mensupport wearing detection. Jadi kalau kalian pas lagi dengerin musik, tiba-tiba ngelepas TWS dari telinga kalian, TWS ini nggak akan nge-pause musik yang kalian play sama sekali. Di app-nya ini kita juga bisa tahu indikator level baterai charging case maupun TWS-nya. Dan juga bisa switch manual, berpindah-pindah antara mode transparency mode, normal, alias passive noise isolation, dan noise cancelling, alias ANC. Inilah kenapa kalian wajib download app Realme Link ini teman-teman. Karena by default-nya, keluar dari box packaging-nya, TWS ini belum ada fitur normal atau mode off-nya ini teman-teman. Harus diaktifin dulu, harus ditoggle dulu di app Realme Link ini. Untuk kualitas noise cancelling dan transparency mode-nya sendiri cukup oke, terutama transparency mode-nya teman-teman. Yang di sini surprisingly mengejutkannya cukup natural menurut saya. Minim banget kesan suara robotiknya. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu, transparency mode ini memungkinkan kita untuk dengerin suara sekeliling kita tanpa kita harus melepas TWS-nya, teman-teman. Karena di sini, mikrofon di TWS inilah yang akan bekerja untuk merekam suara-suara di sekitar kita, sehingga bisa kita dengar. Transparency mode di TWS ini jelas lebih natural daripada transparency mode di Samsung Galaxy Buds Plus yang sebagai perbandingan terdengar lebih digital dan terlalu ngeboost high frequency. Dan kurang lebih ini cukup selevel dengan transparency mode di Soundpeats itu. Hanya aja saya berharap volume transparency mode-nya bisa sedikit lebih kencang di sini. Tapi paling enggak, ini udah lebih kencang daripada transparency mode di VILT One Pro. Tapi kalau ada hembusan angin, baik mode transparency mode maupun ANC-nya,
bakal tetap nimbulin efek noise gerasak-gerusuk gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi soal transparency mode. Soal noise cancellingnya, I would say just okay to good. Sama sekali nggak jelek kok teman-teman. Apalagi buat harganya. ANC-nya lumayan bisa ngeblok suara-suara ambient, seperti suara AC gitu misalkan. Dan juga dia cukup efektif buat ngeredam low frequency noise, jadi seperti gaung suara mesin mobil, pesawat, kereta api. Tapi sayangnya kurang begitu efektif untuk meredam mid frequency noise. Apalagi kalau dibandingin sama Soundpeats T2 yang Rp300.000 lebih mahal. ANC di Soundpeats T2 jauh lebih superior daripada ANC di Realme Buds R2 Neo. Jadi kalau kalian masih ngutamain fitur noise cancelling dengan budget terbatas, saya masih rekomenin kalian untuk mending tabung dulu duitnya dan beli TWS yang noise cancellingnya lebih oke, seperti Soundpeats T2 gini misalkan. Saran saya, kalau kalian pakai TWS ini di tempat yang katakanlah banyak orang ngobrol, rame, mode normal di TWS ini mungkin malah lebih kedap daripada mode noise cancellingnya. Jadi di sini tergantung tipe noise-nya teman-teman. Kalau noise-nya tipe-tipe suara mesin, seperti kalau kalian di pesawat, di kereta api, mending pakai mode noise cancellingnya. Tapi kalau kalian berada di cafe yang cukup rame, banyak orang ngobrol, mungkin malah mode normal di TWS ini lebih efektif daripada mode noise cancellingnya. Oke, berikutnya. Di app-nya ini ada sound effect atau kayak mini EQ preset gitu ya teman-teman. Ada Bass Boost Plus, Dynamic, dan Bright. Saya sendiri lebih cocok sama yang Dynamic. Dan lagian perbedaan antara preset ini agak beda sih, tapi nggak begitu signifikan menurut saya. Malah, volume enhancer di sini yang bikin beda lebih signifikan. Selain ngebesarin volume, saya nyadar volume enhancer ini juga bisa ngebikin detail-detail yang ada di bagian belakang dari musik yang kita dengerin, itu kayak berasa di push lebih maju, lebih keluar di sini. Lalu ada gaming mode buat ngurangin delay antara audio dengan video. Tapi jujur, by default, menurut pengamatan mata saya, TWS ini delaynya udah nggak begitu noticeable kok. Kalau cuma dipakai buat sekedar video streaming, baik di YouTube, Netflix, Disney, waktu saya tes di perangkat Android maupun di iPad. Tapi, waktu dipakai buat gaming atau app yang butuh nyentuh layar, baru lumayan berasa bedanya. Coba kita lihat klip berikut ini aja teman-teman. Oke, move on. Untuk fitnya saya ngerasa nggak ada kendala sama sekali. TWS ini cukup kecil dan di telinga saya pun TWS ini nggak ngelewatin garis permukaan luar telinga saya sama sekali. Buat jogging, olahraga, juga masih oke dan sangat stabil di telinga saya. Namun, seperti kebanyakan TWS lain yang nggak pakai earhook, begitu keringat kita mulai bercucuran dan mulai membasahi area silikon dari earbuds-nya ini, TWS ini saya rasa bakal mulai kayak agak berasa longgar, mulai berasa agak goyah gitu di telinga. Saya mengalami demikian. Tapi ini hal yang normal terjadi kok di rata-rata TWS non-earhook lain yang pernah saya coba selama ini. Kena keringat, air, bahkan aliran air pelan pun nggak masalah. Karena Buds R2 Neo sudah IPX5 rating. Udah saya tes sendiri dan TWS ini masih bisa saya pakai sampai sekarang. Beralih ke baterai, ketahanan baterai TWS ini diklaim Realme bisa mencapai 5 jam pemutaran musik non-stop untuk mode noise cancelling on, dan untuk noise cancelling off alias mode normal, bisa mensupport selama 7 jam dalam sekali charge-nya. Ini cukup rata-rata untuk ukuran TWS dengan noise cancelling. Waktu dites sambil putar musik di volume 50%, Realme Buds R2 Neo bisa bertahan main musik non-stop selama 5 jam pas untuk mode noise cancelling on, dan 7 jam 4 menit untuk mode normal. Ya, jadi ini sesuai dengan klaimnya. Untuk Bluetooth-nya, Realme Buds R2 Neo sudah pakai versi 5.2 dengan jangkauan maksimum wireless-nya sejauh 34 meter ketika saya tes di tempat terbuka. Ini hasil yang menengah ke bawah sih di antara TWS-TWS lain yang pernah saya tes selama ini. Kalau kalian mau pakai earbuds kiri doang atau kanan doang, itu bisa banget karena TWS ini sudah nggak pakai sistem master and slave. Tapi, seperti kebanyakan mayoritas TWS lain di pasaran, belum ada multi-device connection dan belum ada multi-pairing. Jadi, TWS ini cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di waktu yang bersamaan. Dan kalau mau berpindah perangkat, kalian harus disconnect terlebih dahulu TWS ini
dari perangkat yang sebelumnya baru dikoneksikan ke perangkat yang baru. Untuk audio transmission, Buds Air 2 Neo baru support SBC dan AAC, yang berarti kita akan dapetin audio yang secara fidelity dan resolusi itu lebih bagus di perangkat Apple daripada di Android. Dan sekarang kita akan tes kualitas mikrofon dari earbuds satu ini. Kita akan lihat klip video berikut ini teman-teman. Tapi sebelumnya, kalau kalian so far enjoy dengan video ini, dan kalau kalian berkenan, jangan lupa guys untuk subscribe ke channel ini jika kalian berkenan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kembali lagi mau tes iOS. Dan kali ini kita ngetes soalnya Realme Buds Air 2 Neo. Ya, saat ini saya lagi berada di atas jalan yang cukup ramai ya, seperti biasa. Bagaimana menurut kalian sound quality dari Realme Buds Air 2 Neo ini teman-teman? Terutama kalau dibandingin sama satu TWS yang akan saya masukkan di kontes juga kali ini. Yuk, kita langsung berpindah lagi untuk komparasinya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah pindah ke Soundpitch T2 saat ini. Bagaimana menurut kalian sound quality dari Soundpitch T2 ini kalau dibandingin sama Realme Buds Air 2 Neo tadi teman-teman? Ya, selisih harganya sekitar beda 300 ribuan ini. Tapi kita lihat apakah sound quality-nya juga beda secara kualitas. Kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kita kembali ke video review. Oke teman-teman, masuk ke segmen audio. Pertama-tama, menurut telinga dan pendapat saya, ketika menggunakan TWS ini dengan ukuran ear tip large, secara tonality, Realme Buds Air 2 Neo overall termasuk ke tipe yang bass boosted. Dengan posisi bass yang agak lebih maju daripada mid dan treble-nya, meskipun nggak se-ekstrim Aoki PT25 gitu katakanlah. Tapi, untuk ukuran TWS ngebass, Buds Air 2 Neo ini mengejutkannya masih cukup bisa mempertahankan overall clarity dan kualitas soundstage-nya, terutama di daerah mid-range dan treble. Sound quality dari Realme Buds Air 2 Neo ini juga cukup ngingetin saya sama Aoki Move Mini. Tapi di audio review kali ini, sebagai referensi saya akan pakai dua soundpitch ini, True Engine 3SE dan Soundpitch T2 sebagai pembanding antara Buds Air 2 Neo dengan Soundpitch True Engine 3SE. Well, menurut saya, Soundpitch True Engine 3SE is the way to go kalau kalian lebih mentingin sound yang lebih balance, meskipun agak V-shaped, terus lebih analog, lebih analytical juga bisa dibilang daripada Buds Air 2 Neo. True Engine 3SE juga lebih unggul dalam hal resolusi, terutama resolusi treble, di mana treble-nya lebih punya sizzle, lebih punya attack, lebih punya speed, lebih lincah overall. Lalu sound imaging dan lebar soundstage-nya overall juga lebih oke di Soundpitch True Engine 3SE. Tapi secara tinggi soundstage dari atas ke bawah, Buds Air 2 Neo agak lebih unggul. Terutama karena saya merasa bass-nya ini bisa kayak menciptakan dimensi atau ruangan tersendiri di bagian bawah dari presentasi sound-nya overall. Dan overall berasa lebih immersive dan agak lebih intimate bisa dibilang. Untuk ukuran TWS BC, Buds Air 2 Neo sebenarnya punya kualitas sound imaging dan dimensi soundstage yang cukup oke juga kok. Nggak begitu berasa closed in atau terkurung gitu, nggak menurut saya. Tapi memang secara overall soundnya lebih ke arah yang warm dan smooth ya bisa dibilang. Terutama di area treble-nya teman-teman. Yang bagi saya pribadi, treble-nya ini gimana ya? Kayak kurang sparkle gitu kalau buat selera saya ya teman-teman. Apalagi buat yang udah kebiasa pakai earphone atau TWS dengan treble yang sparkle seperti Sony WF-1000 XM3 atau Campfire Andromeda gini. Juga di lagu-lagu yang kompleks, yang banyak instrumennya, pemisahan instrumen di TWS ini lebih rentan banget buat kecampur aduk daripada di Soundpitch True Engine 3SE. Tapi, hal yang menurut saya Buds Air 2 Neo lebih unggul daripada Soundpitch True Engine 3SE adalah di resolusi dan akurasi kedalaman bass. Misal, kalau kalian mau dengerin representasi sound dari gitar bass gitu secara lebih akurat di suatu lagu, Buds Air 2 Neo saya rasa bisa kasih bass yang lebih dalam, lebih akurat, dan juga lebih tebal daripada bass di Soundpitch True Engine 3SE. Tapi nggak bisa dipungkiri, bass di Realme Buds Air 2 Neo juga lebih rentan buat ngebleed ke mid-range-nya, terutama di lagu-lagu yang sangat bassy. Sekedar tips simple, kalau kalian mau ngurangin bass dari Realme Buds Air 2 Neo ini, kalian bisa coba switch ke ear tips yang ukurannya satu level lebih besar daripada yang biasa kalian pakai, teman-teman. Atau pindah ke mode bright di EQ preset di app-nya. Ini bisa bantu ngurangin bumi bassnya. Di Soundpitch True Engine 3SE,
Kalau kalian merasa treble di Soundpeach ini terlalu bright, terlalu ngecering, kalian bisa coba ganti ear tipnya dari silikon ke Comply Foam Tips yang disediakan di box bawaannya ini, teman-teman. Beralih ke Soundpeach T2 sekarang. Secara tonalnya, Soundpeach T2 lebih balance daripada Realme Buds Air 2 Neo yang pembawaannya dia lebih ke arah yang dark dan smooth. Bass di Soundpeach T2 juga nggak sedalam, sebulat bass di TWS-nya Realme ini. Mid-range kedua TWS ini cukup mirip secara ketebalan dan tekstur, bukan tipe yang analytical sama sekali, bukan mid yang maju juga menurut saya. Jadi kalau dipakai buat dengerin podcast, kedua TWS ini performanya biasa-biasa aja menurut saya. Lalu secara treble, Soundpeach T2 sedikit lebih sparkle dan lebih maju daripada treble di Buds Air 2 Neo yang lebih laid back dan lebih halus. Dan Buds Air 2 Neo overall lebih cocok buat long listening session karena audionya overall lebih nggak cepet bikin capek daripada Soundpeach T2. FYI, output audio kedua TWS ini menurut saya secara resolusi overall masih di bawah audionya Soundpeach True Engine 3 SE. Oke, sekarang bicara soal technical. Soundpeach T2 versus Realme Buds Air 2 Neo. Pertama, Buds Air 2 Neo di sini lebih dinamis saya rasa. Jadi, beda antara suara lembut dan keras di suatu lagu itu lebih noticeable, lebih berasa di Realme Buds Air 2 Neo daripada di Soundpeach T2 yang di sini terdengar lebih flat secara dinamikanya. Contoh, ketika saya dengerin lagunya Maroon 5, The Sun, yang versi akustik, di menit kedua, detik ke-10 atau belasan dari lagu itu, ada saat di mana ada 2-3 vokal itu nyanyi bersamaan. Di mana Adam Levine sebagai vokalis utama di tengah, lalu ada kayak vokal kedua dan vokal ketiga di kiri dan kanan. Di Soundpeach itu, suara ketiga vokal ini terdengar lebih mirip-mirip secara keras lembutnya, lebih flat. Tapi, begitu didengerin pakai Buds Air 2 Neo, terdengar lebih jelas di sini. Bagaimana volume lead vokalnya, si Adam Levine, itu dia nggak cuma punya volume yang lebih kenceng, yang paling kenceng di sini daripada kedua vokal lainnya, tapi vokal Adam Levine itu bisa nyiptain image center yang tegas banget di tengah-tengah. Oke, itu tadi soal kedinamisan. Sekarang beralih ke soundstage. Secara depth, depan ke belakang, kedua TWS ini kurang lebih sama saya rasa. Mungkin, Realme Buds Air 2 Neo bisa kasih depth yang lebih oke dari depan ke belakang, lebih ngebuka gitu. Tapi, soal lebar dan luas soundstage, Soundpeach itu overall saya rasa bisa kasih soundstage yang agak lebih luas secara kiri dan kanan lebih lebar, dan overall agak lebih airy daripada Realme Buds Air 2 Neo. Sedangkan Buds Air 2 Neo ditopang dengan sub bass yang lebih oke, bisa kasih kesan yang lebih imersif daripada Soundpeach itu. Berasa banget dan berguna banget ketika dipakai buat nonton film-film yang horor, action, thriller, yang butuh sensasi tegang gitu teman-teman. Buds Air 2 Neo ini juga cocok banget buat genre-genre musik modern seperti EDM, R&B, hip-hop, hingga pop, lalu juga musik lo-fi beats gitu, katakanlah. Oke teman-teman, overall, saya cukup impressed dengan TWS 1 ini. Di saat banyak TWS-TWS lain, di harga di bawah 500.000, bahkan belum bisa buat sekedar kasih sound yang berkualitas menurut saya. Ya, banyak yang cuma asal ngasih bass gede dan minim banget fiturnya. Realme Buds Air 2 Neo ini nggak cuma sekedar ngasih sound yang fun dan smooth, tapi juga udah ngasih fitur transparency mode dan noise cancelling dengan harga cuma 450 ribuan teman-teman. Audionya pun meskipun termasuk bassy alias lebih ke arah mainstream di sini, memang overall audionya saya rasa nggak kurang dalam hal kualitas. Saya pribadi bahkan kalau disuruh pilih, bakal lebih sering pilih Realme Buds Air 2 Neo daripada Soundpeach itu untuk urusan audionya. Pertanyaan lainnya lagi, are these the best value earbuds untuk harga di bawah Rp500.000? Sekali lagi, value itu subjektif teman-teman. Tapi kalau kalian tanya ke saya, jawabannya ya, no debat sama sekali untuk saat ini. Secara kombinasi fitur, desain, dan audio, dan harga teman-teman, Rp459.000. Very great value here. Tapi ya, kalau kalian benar-benar mentingin call quality katakanlah, atau lebih ngutamain audio yang lebih balance, atau bahkan bright, ya saya yakin ada beberapa TWS lain yang bisa kasih aspek-aspek itu lebih oke daripada Realme Buds Air 2 Neo ini.
Oke teman-teman, thank you kalau kalian sudah nontonin videonya sampai detik ini. Video yang cukup panjang ya ini kayaknya. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, pertimbangin juga teman-teman untuk give like. Kalau kalian nggak suka, ya dislike tapi pencetnya 2 kali ya. Kalau gitu, see you. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye.